kepada kita apabila kita mulai malas-malesan di dalam beribadat. Awalnya dia mendapatkan semangat untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah mendapatkan ba'its yang kita terangkan di awal daripada majelis, yaitu adalah suatu undangan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya lama kelamaan ba'its tersebut mulai pudar di hatinya. Semangat daripada ibadahnya mulai pudar. Dia mulai merasakan daripada kemalasan di dalam beribadat. Maka bagaimana cara mengobatinya? Supaya kita yang mulai bermalas-malasan itu jangan sampai berhenti daripada beribadat, agar semangat kita, energi kita untuk beribadat kembali pulih lagi. Ibarat baterai itu, ya ibaratnya ini mencas baterai ibadat pulang. Mulai drop sudah baterainya, mulai suwak sudah akinya ya Allah. Nangke apa sekira aki tadi full pulang, nyarak pulang, kencang pulang tarikannya. Karena ibadat ini ada dorongan dari dalam diri kita yang menyebabkan kita itu rajin beribadat. Iya, umpamanya ibarat mesin tadi atau jinamo itu, ya ada baterainya, ada mesinnya. Amunnya mulai drop daripada baterainya itu, otomatis jinamo tadi kada tapi cinik lagi sudah putarannya. Nang kayak pas sekira kembali pulih, kembali baterai tadi full pulang, supaya jinamo tadi cinik pulang. Nah, inilah obat yang diberikan oleh Al-Habibullah Haddad dan tips-tips bagaimana agar kita kembali rajin beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, "Wa idza anasta min nafsika ayyuhal muridu takasulan 'anit ta'at." Apabila kita sudah mulai merasa bahwasanya kita ini mulai sudah bakoler, belambat daripada perbuatan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasagulan 'anil khairat. Amunnya sudah mulai merasa berat hendak berbuat baik, mulai berat sudah. Maka jersidin caranya nang pertama, fagudha ilaiha bizimamir raja. Maka bawa nafsu kita tadi dan tarik nafsu kita tadi menuju kepada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nang apa tadi? Sekiranya mengharap kepada Allah taala, wa huwa an tadhkura laha ma wa'adallahu bihil 'amilina bi ta'atihi minal fawzil 'azim wan na'imil muqim war rahmati war ridwan wal khulud fi fasihil jinan. Yaitu adalah kita bisiki hati kita tadi, kita pandiri hati kita nasihati hati kita. Artinya Allah Ta'ala telah menyiapkan bagi orang-orang yang beribadah kepadanya daripada surga, yang mana kenikmatan surga itu kekal abadi. Setiap daripada kita meyakini bahwasanya kita itu bakalan meninggal dunia. Adapun hidup kita di dunia ini cumalah sementara. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menyebutkan di dalam hikam beliau, ujar sidin napa, yaitu adalah ajibtu, saya heran dan bingung, liman talabad dunya wa huwa ala tahsilihi fi wahmin. Aku bingung jadi lawan orang membahimat mencari dunia nih. Padahal untuk mendapatkan dunia itu masih waham. Apa masih waham? Masih di bawah 50-50 waham itu. 20% aja dapatnya, 25%. Imbah kita lah begawi ya Allah. Kada mesti gawian itu kita dapat hasil terus. Imbahnya rugi. Uyuh benar sudah. Pagi-pagi bangun sudah, habis subuh berangkat sudah,
Dalam hati apa? Ya Allah, artinya insya Allah hari ini banyak nih dapat duit nih, banyak dapat hasil nih. Karena artinya ibarat pemotor itu bisi mobil nih, kawa 10 red amunnya mulai pagi. Sekalinya haro seret pertama meladum ban. Meladum ban. Ayo pian bayangkan. Hasil seret 1 juta bersihnya, meladum ban 5 juta. 5 red dapat begawi kada tertutup masih. Ya kalau lah. Sekalinya imbah dibongkar ban tadi. Uyuh bener awak nih. Bahayam kada jadi artinya 10 red. Bakurang nih, habis waktu kesan membongkar ban tadi. Ganti ban. Sekalinya pas berjalan, tak gear patah ulang has pendek. Pah, banyak bener tuh berapa ini? Bawa baik has pendek pun baju deh. Pah, banyak bener. Kira-kira begawi 20 red kan gak ada bulik tuh. Ayo bian. Makanya Jarhatul Haddad ajibtu liman talabad dunya wa huwa fi tahsilihi ala wahmin. Jadi sidin aku bingung lawan orang yang berhimat mencari dunia nih. Padahal untuk mendapatkan dunia itu masih di bawah 50-50. Masih kemungkinan kecil aja. Buktinya itu tadi. Ayo kita berhimat begawi ini. Karena rezeki itu sudah mugaddar dari Allah. Sudah ada takdirnya, sudah ada apa aja orang tuh ukurannya. Nangke apakah kita mengarasi? Ya nangke itu bang sudah. Ada kau diapain? Itu deh. Hari itu takdirnya rugi. Inya begawi kada begawi nangke itu bang. Bahkan mungkin janjinya kada begawi hari itu. Untung kada begawi. Ayo pian. Makanya Jarhatul Haddad sungguh mengherankan ini. Embah itu pulang apa? Ujar sedih. Wahwa fil intifa'i biha ala syakkin. Imbah sudah dapat juga nih dunia. Untuk mengambil manfaat daripada dunia tadi, inya masih ragu, kada pasti lagi 50-50. Kemungkinan tak ambil manfaatnya, kemungkinan kada. Ini ulun takunilah di sinilah. Seandainya di Berangkas ada duit 1 miliar, banyak benar nih terkumpul sudah duit. Kira-kira yakinlah kita kalau menggunakan 1 miliar itu seberatan. Bisa aja kita meninggal dunia nang 1 miliar tadi kada tegarak masih. Iya kada. Mobil 5 buah habis di rumah. Embahanu sebuah aja 2 bulan hanya terpakai sekali. Ayo bian. Ini nih sudah uyuh benar mengumpulkan nih. Nang mana itu artinya kada pasti dapatnya. Sudah dapat pulang kada pasti kita memakainya. Kada pasti memakainya. Ayo. Nang bisi tabungan 10 juta kan kada mesti pakai seberatan. Malah makin sedikit tabungannya, makin sedikit nang digunakan. Kutan benernya menggunakan. Nang banyak bang duitnya, paling nang digunakannya dari duit nang banyak tadi paling banyak 10% sehari. Ibaratnya 1 miliar, berapa 10%-nya? 100 juta. Adalah orang bola aja 100 juta sehari. Bah, ada harapan. Ayo pian. Diiritnya tuh bang, sekiranya bertambah terus. Nah, makanya Jersidin untuk mengambil manfaat dari dunia nih, syak juga aja. Kada yakin juga masih. Yaitu orang ini luar biasa rajinnya mencari dunia. Tapi apa? Wahwa fi tarkiha ala yaqin. Inya meninggalkan semua itu yakin. Kita meninggalkan dunia itu yakin. Kenapa kita maka menggawi nang masih 50-50? Nang masih di bawah 50-50 nang meragukan, nang yakin kita tinggalkan. Nah ini banyak daripada kita. Makanya Jarhatul Haddad bingung aku melihat orang kayak itu. Baik mat tumbang tuh balik begawi siang malam ini lain sebagainya. Padahal kadang mesti seberatan itu inya dapat atau inya sudah dapat, inya kau mengambil manfaat daripada itu. Tapi meninggal dunia itu di hadapan mata kita. Ayo sini adalah nang wani kepada 200 tahun lagi hidup di sini. Bah, ada lagi sudah. Rasa kada mungkin lagi artinya 200 tahun ke depan, Pak. Paling artinya 50 tahun lagi.
Amun juga lagi. Ayo. Paling lagi 30 tahun sebagiannya lah aja lagi. Kada yakin suberataan kada mengingkari kematian itu. Tetapi nang yakin dihadapi malah neto nang ditinggalkan. Makanya dahulu dikisahkan para ulama mengumpamakan daripada dunia, jabatan, harta, tahta dan lain sebagainya. Itu artinya dahulu ada orang sugih benar, bisi jabatan tinggi, kawan banyak, anak buah banyak. Saking jayanya ini bisi bini sudah. Bini pertama ini luar biasa setianya loh ninya. Sayang bener. Enggak itu Bang tuh sifat bini nang pemulaan itu sayangnya minta ampun don laki. Nang kayak apa kah anak laki? Garing dah dasar diurusinya. Bari bahasanya ke kamar mandi kan. Kada kawal lagi bangun, inya nang menuntun. Itu bini pertama tuh. Tapi banyak orang meneledorakan bini pertama nih kalau apalagi ini sudah berbini pulang. Nah orang nenek sudah dapat bini untung bener nih, setia bener. Haro berbini pulang nya. Banyak duit. Anak buah banyak bisa. Jabatan tinggi artinya rugi bener nih kada berbini. Kekawanan pulang mengompori di higa. Tapi nenek aja artinya rugi bener. Kada berbini lagi. Akhirnya orang tadi berbini pulang. Bah ada kisah nangaran bini kedua ini kisahnya sayang benar. Padahal bini kedua tadi kadanya hakun Bang, jakanya kada bisi duit kah banyak atau bisi pamor atau jabatan yang tinggi. Coba mun miskin, saya pernah hakun. Ya kalau bebininya. Bebini kedua nyanyat bebini pulang. 3 bisi bini. Nyanyat pulang, bebini pulang, 4 ikung bisi bini. Akhirnya kebanyakan bisi bini pertama tadi kada teelangi lagi. Bertahun-tahun ditinggalkannya. Kada ingat lagi dah. Gawian non bini kedua, bini ketiga, bini keempat. Asik bener Bang. Duit banyak kisahnya, pangkat tinggi, beramian aja gawian. Sekalinya di akhir umurnya komplikasi orang ini, penyakit macam-macam mendatangan, penyakit jantung ya juga, penyakit ginjal ya juga, paru-paru ya juga, penyakit ini banyak benar sudah. Sampai ujar dokter penyakit ikam ini sudah parah benar. Ujar dokter ikam ini 2 hari lagi meninggal dunia. Terkejut dunia, astagfirullah, dunia 2 hari aja lagi meninggal dunia. Sedih bener orang ini. Datang ke bini nang keempat. Ikam sayang ngolon aku leh dah. Bahasa yang bener aja nang bini keempat nih. Apa kok kan? Pian Bang ngolon sayangi bener. Bujurlah artinya amunnya ikam dasar sayang ngolon aku artinya aku ini 2 hari lagi mati. Hakun lah ikam sehidup semati lon aku. Ujar bini nang keempat tadi. Bah kada hakun namulonnya nang itu. Amunnya pian mati, apalagi 2 hari lagi aja berdahulu aja situ. Madang warisannya aja lagi. Aja bini nang keempat nih. Sedih, tambah sedih pulang. Boleh kayak ke bini nang ketiga, kalau ya hakun sehidup semati nih. Dia tangi bini nang ketiga, nang itu juga. Ada hakun artinya aja ikut mati situ berdahulu. Bubulik pulang ke bini kedua, sama aja jawabannya juga. Kada ada hakunnya umpat sekalinya. Bini nang serontang seruntung kemana-mana nih, beramian kemana-mana. Gak ada kisahnya sudah. Bunyi sayang benar sehidup semati. Akhirnya inya ini sedih, kecewa. Jarnya coba Bang buliki bini pertama nang ya Pak. Bulik ke bini pertama. 2 tahun sudah ditinggalkannya bini pertama nih. Datang deh bini pertama. Artinya nang kayak apa kabar ikam? Alhamdulillah baik benar aja nih bini pertama. Kenapa pina pucat pian nih? Artinya aku ini garing komplikasi. Ujar dokter 2 hari lagi meninggal. Ikam sayang lon aku. Sayang bener aja anak. Jakanya kada sayang sudah ulun lawas minta cerai lon pian. Saking setianya ulun nih berani aja ulun aja pian hendak nang kayak apa kah situ.
Artinya hakum enggak hikam sehidup semati lon aku. Ujar Nabi ini pertama, hakun aku hidup sehidup semati lon hikam. Jadi jenah laki tak kajutnya nih mendengar bini yang pertama nih hakun sehidup semati. Jadi artinya kenapa alasannya nih jadi hakun sehidup semati? Jadi jer bini yang pertama, di dunia ini sudah lawas aku terpisah lon hikam. Ikam haurami lon orang aja. Kada kau di dunia tuh kumpul, barang di akhirat tuh kumpul lawas lon hikam. Wah, luar biasa. Ini nomor pertama ini. Senang orang tadi. Sekalinya saking gembiranya penyakitnya tadi hilang. Ini imbahanu penyakit itu gara-gara stres. Ini kada ada stres lagi. Wah, gembira benar tuh. Menghadap ini. Nah, akan masih hidup semati. Akhirnya dipisahinya seberatan bini yang kedua, bini ketiga, bini keempat, bulik ke bini pertama. Wah, kata jerbuhan ulama, ini adalah perumpamaan daripada dunia. Nah, apa tadi? Jadi dunia ini bagaikan kita bisi bini empat dikong. Perumpamaan daripada bini yang keempat tadi adalah perumpamaan teman-teman kita. Nang kayak apa aja rakatnya lawan kawan, serantang seruntungnya lawan kawan. Amunnya sudah kita meninggal, kawan tadi kada hakun ngumpet lawan kita ke liang kubur. Habis dah. Artinya inya meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Imbahnu mendengar aja kabar, artinya haji kawan nikam hari meninggal. Oh iya kah? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang melawat kan gak ada lagi. Imbahnu mendoakan ngeringat lagi nang kawan nenek, ini kawan nek, tahu kawan nek. Adapun perumpamaan daripada bini yang ketiga itu perumpamaan daripada kerabat, keluarga. Inya paling luar biasanya keluarga dah. Inya mengantarakan kali yang lahat aja. Tapi amunnya masuk ke dalam kubur lawan kita, dah harapan hakun untuk keluarga dah. Nang mana aja? Kada usah menyambat siapa-siapa, ulun kan kada hakun. Kalau emang ada keluarga meninggal, masuk artinya ke dalam kubur, dah hakun. Ya Allah. Gebak mana aja. Sama aja kan. Dah hakun aja sih meninggal. Paling kita doakan, ya Allah. Amunnya umpat masuk ke liang kubur, ada hakun mati mudar, ya Allah. Adapun perumpamaan istri yang kedua adalah perumpamaan daripada harta tahta yang kita miliki dan wanita, atau dalam istilah nang apa globalnya yaitulah harta dan jabatan. Pangkat kita amunnya sudah meninggalkan kita. Harta kita amunnya sudah tertinggal jadi warisan bagi orang-orang yang tertinggal. Perumpamaan bini pertama tadi bang apa? Itu adalah perumpamaan daripada amal soleh. Banyak di antara kita nang meninggalkan daripada amal soleh nenek. Padahal amal soleh lah yang paling luar biasa setianya lawan kita. Amal soleh ini, perbuatan taat nih mahadang-hadang kita. Apabila artinya bulik kita nih. Apabila inya ini mengawani aku, gini nih kita nih hidup nah. Kita ini masing-masing punya kesempatan untuk berbuat baik. Perbuatan baik, amal soleh itu menghadang-hadang kita. Apabila kita ini berbuat baik, tapi banyak daripada kita meninggalkan yang setia tadi. Mencari bini kedua, bini ketiga, bini keempat, mencari harta, kedudukan, tahta, kawan, memperbanyak daripada keluarga. Akhirnya amal soleh yang ditinggalkan. Padahal ini yang paling setia. Sehingga amunnya kita masuk ke dalam liang kubur kita, ya amal soleh tadi nang mengawani daripada kita, nang menerangi kita di alam kubur, amal soleh tadi, nang mengawani kita, nang menghimu kita, nang menghibur kita, ya amal soleh tadi.
tapi banyak di antara kita nang teledor daripada hak amal soleh kita itu. Wah kata, inilah yang diumpamakan oleh para ulama tentang amalus soleh. Jelas ya kalau lah. Mudah-mudahan lah dengan perkumpulan ini kita tambah rajin untuk beramal soleh, sehingga kita mempunyai daripada teman yang setia menemani kita ketika wafat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah Jersidin, ini cerita-cerita seperti ini membangkitkan semangat kita untuk kembali berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakan lagi kalau kita fikirkan bahwasanya Allah Ta'ala ini, Sidin itu telah menyiapkan bagi hamba-hambanya yang soleh kenikmatan kubur, ketenangan ketika hari kiamat, ketenangan ketika dihisab, penyelamatan daripada melewati daripada sirat, jembatan, dan yang memasukkan kita ke dalam surganya bagi hamba-hamba nang soleh tadi. Siapa nang ada hendak masuk surga lah, seberataan daripada kita menginginkan daripada masuk surga itu. Tetapi kadang perbuatan kita bertolak belakang dengan kehendak kita. Bagaikan orang hendak sugih tapi begawi kada hakun. Bagaikan orang hendak jadi pejabat tapi kampanye kada hakun nih. Bahamunnya sudah hendak jadi pejabat, kampanye di mana-mana, baleho di mana-mana, mau upah orang ke sini, mau upah orang ke sana, wani berhutang di bank, riba digawi apa aja, yang penting artinya inya menang kampanye, jadi DPR kah, jadi bupati kah, jadi pembakal kah, jadi apa kah? Ini demi duit nang kita dapati, padahal kadang mesti tadi kita gunakan. Kita rela meninggalkan sholat 5 waktu, bahkan kita rela awak kita nih sakit, wani bebunuhan sebagian orang. Ini penyawaan nih nang ditaruhkan, sekira dapat duit 20 juta jadi pembunuh bayaran, atau jadi tacut kayak ditambang badang lah, bawa parang panjang. Artinya siapa aja macam-macam aku nano. Ini demi apa nih? Demi duit. Padahal berapa dan nilainya duit tadi kalau dibandingkan dengan apa nang disiapkan oleh Allah SWT bagi hamba-hambanya yang beriman. Kada ada apa-apanya. Dunia ini jangankan seperti nang kita pikirkan, nilainya luar biasa. Sebelah daripada sayap nyamuk aja kada sampai nilainya dunia nih di sisi Allah SWT. Karena Allah Ta'ala sudah menyiapkan daripada surga yang luar biasa kenalnya. Sampai-sampai sepaling fakir daripada ahli surga, mereka memiliki 8 kali lipat daripada dunia ini. Ayo biar sepaling miskin deh, sepaling miskin deh. Ayo bayangkan, nang kayak apa? Nang paling sugih lah. Ini nang paling miskin 8 kali lipat dunia, apalagi nang sugih itu lebih lagi diberikan oleh Allah SWT. Nah, jadi amunnya kita mulai malas-malasan, ingatakan artinya Allah Ta'ala sudah menyiapkan daripada hamba-hamba yang soleh daripada apapun daripada yang di surga itu. Surga ini seperti yang disifatkan oleh Rasulullah SAW, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kada pernah terlintas di hati, tidak pernah terlihat mata, dan tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Ulun beri contoh lah. Kita ini biasanya melihat pakai mata. Kita ini biasanya mendengar dengan telinga. Biasanya kita berpikir dengan otak kita, merasakan dengan hati kita. Ini biasanya nih. Kalau seandainya semua di antara kita ini kada pernah bermimpi. Kalau seandainya nih semua di antara kita kada suah bermimpi, sekalinya ada seikung orang inya bermimpi, akhirnya inya berkisah. Artinya malam tadi
aku melihat dari pemandangan yang luar biasa. Aku bisa terbang kemana-mana. Aku bisa merasakan daripada nikmat yang luar biasa. Bisa melihat dengan tanpa mata, bisa mendengar dengan tanpa telinga, bisa merasakan dengan tanpa hati. Tapi kerasaan seperti nyata. Ini amun yang nangkar suatu mimpi ini mendustakan, mengaramput aja nyawane artinya. Nang kepo orang melihat tuh pakai mata, orang melihat tuh pakai telinga. Nang kepo artinya kada melihat, kada mendengar, kada pakai mata. Itu di mimpi itu. Ini diantara mimpi ini diantara daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala mampu memberikan kita daripada kenikmatan tanpa diraba dengan panca indera kita. Kita bisa melihat sesuatu dengan tanpa bola mata kita. Di dalam mimpi itu kita bisa merasakan apa yang tidak dirasakan di luar daripada alam nyata ini. Ayo bayangkan. Inilah kebesaran Allah Ta'ala. Makanya sebahagian orang mengingkari, artinya nengkiap boleh, karena di surga itu melihat Allah Ta'ala tanpa dengan bola mata, tanpa jihad, tanpa ini. Maka kita katakan suah kada bermimpi. Bermimpi pakai apa? Mata bapak jam aja nah, melihat macam-macam di sana. Hah? Sudah bangun apalagi nang mimpi tak dapat duit nek, menyesal bangun. Kenyamanan dapat duit 2 karung, nah ratusan ribu kabet. Bangun-bangun, mana duit tadi jar? Ayo pian bayangkan. Wah kata, ini adalah tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpi. Ayo kita lah hanyar diberi mimpi nang nikmat aja, nang kayak apa rasanya? Kadang mimpi itu kita terbayang sampai 2 hari 3 hari, saking indahnya mimpi nang kita lihat itu. Ayo, pernah lah pian mimpi nang indah luar biasa, nang kada kawa terlupakan mimpi itu. Ayo pian, ini hanya mimpi aja. Kalau seandainya nih ada orang inya ini hidup diberi sehari aja di dunia ini, embeh itu diguringkan selama berpuluh-puluh tahun dan diberi mimpi indah di mimpi tadi. Bangun-bangun langsung meninggal dunia. Wah ini luar biasa nyaman bener nih gini nih. Kenapa aja didapatinya di mimpi tadi? Karena mimpi indah nih. Ini hanya kehidupan mimpi seandainya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nang kayak apa kalau seandainya ini diberikan nyata, yaitu adalah surga yang diberikan oleh Allah Taala. Itu semua nyata dan nikmat daripada segala yang nikmat. Sampai-sampai saking nikmatnya tidak pernah terbenak di pikiran kita. Ini nih nang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang nang mau berbuat ibadat dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Wah kata sampai ke sudah waktu isya nih belum ya kalau terus lagi kawan lewat 9. oh enggak terus lagi kalau kita tahu daripada itu, maka kita katakan bahwasanya kita harus menjaga daripada apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada amanat di dalam waktu, di dalam tenaga, di dalam pikiran. Itu semua kita gunakan untuk mendapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Embeh itu pulang sebaliknya. Wa idza ahsasta min nafsika mailan ilal mukhalafat. Ini naik derajat pulang. Kalau tadi inya beribadat tapi mulai koler. Ini apa? Ini gawian pulang hendak berbuat maksiat. Nah, hendak berbuat maksiat. Nang kiapa obatnya nih supaya kita meninggalkan daripada maksiat. Wa idza ahsasta min nafsika mailan ilal mukhalafat. Kalau engkau mulai merasakan perasaan mulai condong ke dalam perbuatan maksiat, awil tifatan ila sayyiat, atau mulai menoleh-noleh daripada perbuatan buruk, faruddaha anha bisautil khauf, maka kita kembalikan nafsu kita supaya jangan menggawi dengan apa?
dengan pelajaran, dengan seakan-akan kita pukul dengan pekat daripada pekat ketakutan, supaya kita ikutan. Nang kaya Pak, wa huwa an tudzakkiraha wa ta'idhaha bima tawa'ada Allah bihi man asahu min al-hawani wal wabal wal khizi wan nakal wat tardi wal hirman was sighar wal khusran. Yaitulah ingatakan daripada diri kita kebalikannya, yaitu adalah orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang berbuat buruk akan dikucilkan oleh Allah Ta'ala, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicobloskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita takutan menggawi daripada maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Zaman sekarang, bahkan dari zaman dulu, orang banyak nang bepander sembarangan. Ujar hablat, hati-hati panderan nang ini nah. Ini mulai nih. Ini beredar kada ini aja. Dari zaman Habibul Haddad banyak nang pander kayak ini. Apa tadi panderannya? Napa ditakutanakan dari neraka itu? Napa jadi hendak masuk surga gerang? Sarah Allah Ta'ala ya, hendak masukkan kita ke neraka, hendak masukkan ke surga kah? Nang penting Allah Ta'ala ridho, Allah Ta'ala sayang, hendak di neraka kah, hendak di surga kah? Orang itu masuk surga dengan rahmat Allah Ta'ala, bukan dengan ibadatnya. Ujar nih, bandar naga itu Jarhatul Haddad, wa iyyaka, hati-hati jersidin, wal wugu'a fima waqa'a fihi ba'du syattahin, daripada kita terjatuh di dalam perkataan orang-orang nang bepander sembarangan. Kelihatannya panderannya ini dalam, padahal kada dalam-dalamnya. Panderannya itu kada masuk akal. Kenapa inya orang ini minal istihanati bi sya'nil jannati wan nar, inya menganggap remeh daripada perkara surga dan neraka. Wa 'azzim ma 'azzamallahu wa rasuluh, tetapi kita hendaknya menjadi orang yang mengagungkan daripada apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Banyak orang yang kayak ini nek, napa jadinya? Barang aja, di manakah diandaknya? Bapak kami himat-himat beribadah dah. Akhirnya kita masuk surga bukan dengan amal, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga. Ini banyak nih pander gini, maka kita katakan kepada orang tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan simbol bagi orang-orang yang diridhoinya, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada simbol orang-orang yang dilaknatnya. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan simbol, mereka masuk ke dalam surga, dan orang-orang yang mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan simbol, yaitu adalah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi, orang-orang yang mendapatkan rahmat itu juga ada simbolnya di dunia ini. Napa tadi orang yang dapat rahmat yang mendapatkan simbol? Simbol orang yang mendapatkan rahmat yaitu adalah dia berbuat taat. Karena ketaatan adalah simbol daripada kucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya maksiat itu adalah simbol daripada laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketaatan adalah sebuah dalil kalau kita adalah orang yang mendapatkan daripada rahmat, kunci daripada surga. Sebaliknya kalau orang berbuat maksiat, inya mendapatkan laknat, jauh daripada rahmat, berarti itu adalah simbol dia tidak mendapatkan daripada kunci surga, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ingatakan, ini kaidah penting. Ujar buhan ulama, al-ihtimal la yuhtajju bihi fil amal. Kemungkinan itu tidak bisa diambil patokan daripada segala perbuatan.
Sebagai contoh ulun barilah supaya menguatkan hati kita nih. Kalau kita jangan sampai mengombati panderan-panderan nang kayak ini. Paman Haji Jali, Paman Haji Rahman, sidin misalnya bisi anak bebinian. Sayang bener sidin anak sidin ini. Sayang bener tuh Bang. Paling sidin sayangi dari anak sidin ya anak sidin yang bebinian tadi. Dan anak sidin ini misalnya bujang sudah. Akhirnya datang orang berperawakan tinggi, kekeh, sugih, alim, memiliki daripada jabatan, harta dunia. Dalam artian kriteria nang dikehendaki Paman Haji Jali seberatan ada di pemuda itu. Sekalinya datang ke pian Paman Haji artinya ulun mendengar pian abisi anak bebinian. Ulun hendak meminang anak pian. Ujar orang nih. Kira-kira pian terima kah adakah? Sesuai kriteria pian. Diterima aja sidin. Karena apa? Ini pemuda sesuai dengan kriteria. Ya kalau nih sekalinya inya bepandir pulang Paman Haji. Tapi mohon maaf Paman Haji lah. Ulun ini semalam hanya datang ke dokter. Ujar dokter banyak benar penyakit ulun ini 2 hari lagi mati. Pian terima kah ada kira-kira? Tetap diterima aja sih. Kada apa lah anak pian jadi janda muda 2 hari aja. Urusan maut Tuhan. Karena ini sudah ada dalilnya nih. Dokter kan. Artinya jar dokter dan sudah dipas. Ini kata nih, pokoknya dasar 2 hari lagi mati. Dokter nyatakan. Jar dokter. Hakun lah pian kira-kira menjadi akan tetap diterima jar Paman Haji. Tapi kira-kira penerimaan pian untuk nang pertama kali datang lawan nang kedua nih menjadi pertimbangan kah adakah? Karena orang datang baik kita terima baik. Kadang nih imbah mendengarnya nih diponis bakalan mati. Jadi pertimbangan pian berpikir kah adakah kira-kira? Pasti jadi pertimbangan berpikir. Ya kalau walaupun pian terima juga itu menjadi bahan pertimbangan pian berpikir. Jadi jar pian apa? Oh amunnya ikam 2 hari lagi divonis dokter bakalan meninggal dunia, hadang aja dulu. Pasti gitu ya kalau pian. Hah? Kada mungkin? Kada tahu 2 hari kah lagi mati? Ayo langsung akad ini juga. Kada mungkin. Jar pian hadang dulu. Napa jar pian? Hadang dulu lah nang lah. Pemuda lah, nang ganteng lah. Aku mau mandiri anak kowe, aku nggak ada. Pasti nang itu tuh pian. Kada mungkin pian langsung mengatakan. Artinya panggil saksi. Ayo kita kawinakan nah. Kada mungkin. Menjadi bahan pertimbangan ini. Pian mandiri anak pian artinya ini nah. Ada pemuda luar biasa pang orang ini. Cuma 2 hari aja lagi. Anak pian tambah pikir belum. Oh, 2 hari. Wah, jadi janda muda kok. Apa ini? Apa itu? Kayak itu kalau. Kedua, ini ulun beri satu contoh ya Allah. Yang kedua dengan kriteria yang sama datang ke pian. Artinya Paman Haji. Pian lihat orang ini lengkap nih, bisi macam-macam. Ulun ini hendak meminang anak pian dengan kriteria yang pian hendaki juga. Jadi jar pian, amunnya nang itu dengan niat baik ya Allah kita terima dengan baik. Sekalinya ada kawan pian dokter lain patuh kada datang. Paman Haji artinya stumat lagi mati orang tuh jar. Kira-kira ini apakah menjadi bahan pertimbangan pian kah kadakah? Kawan pian yang membisik itu deh. Artinya jangan akun pian tumat lagi mati nih tak. Hau nyawa nenek ingat. Dari mana nyawa tahu? Pasti gitu pian. Dari mana ikam tahu kan bacangan mati? Mbah kita seberatan bacangan mati artinya. Ijar nih. Ulun bacangan mati, pian bacangan mati, nang itu bacangan mati juga. Nah, kenapa? Nang pertama menjadi pertimbangan kita. Nang kedua kada jadi bahan pertimbangan. Perbedaannya satu. Nang pertama ada dalil, yaitu adalah vonis dari dokter. Kalau nang kedua itu cuma pemvonisan dari teman kita secara kemungkinan aja. Jelas saya kalau lah. Hah? Maka ketika kita mendengar
bahwasanya orang tadi 2 hari lagi meninggal dengan vonis dokter, itu menjadi pertimbangan berat bagi kita untuk menerimanya. Tetapi amunnya kawan kita aja membisiki di hingga mewaswasi bakalan bacaan meninggal dan karena ada dalil, maka itu tidaklah menjadi bahan pertimbangan kita. Ya kalau jelas kalau lah inilah yang ulun maksud tadi. Al-ihtimal la yuhtajju bihi fil amal. Suatu kemungkinan itu tidak bisa dijadikan pedoman untuk kita menggawi sesuatu. Beginilah di dalam masalah surga dan neraka. Perbuatan taat adalah sebagai dalil, vonis, simbol yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendapatkan rahmatnya dan dimasukkan ke dalam surganya. Adapun inya kada hakun ba'amal, berarti inya mengharap rahmat dengan secara kemungkinan aja. Apalagi amunnya begawi maksiat, nyata-nyata laknat digawi, kemungkinan inya untuk mendapatkan rahmat itu sangatlah kecil. Ayo kita kira-kira hakunlah mendengari petuah tuan guru nang memadahkan apa ikan amal ya iya masuk surga dapat rahmat juga kena hanya karena dapat rahmat artinya kada mau masuk surga juga. Sidin ini bepandir tanpa dalil, panderan tanpa dalil kada usah diterima. Kalau yang memadahkan bahwasanya ba'amal itu dalil daripada Al-Qur'an, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Artinya Allah Ta'ala cepat-cepat berbuat amal soleh, beristighfar kepada Allah Ta'ala karena sudah menunggu baginya surga. Ini dalil yang nyata. Gara-gara kemungkinan kita tinggalkan orang nama Minang, kada hakun kita. Tapi kalau ada dalil, mungkin kita tinggalkan daripada itu. Makanya ada panderan-panderan gitu kada usah diterima. Kita punya dalil. Kita punya daripada dalil Al-Quran, ahadis dan lain sebagainya yang memperkuat bahwasanya amal soleh adalah simbol rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kayak tadi sudah ada simbol, ada kemungkinan artinya bacangan hidup pulang, tetapi kemungkinan hidup pulang itu kecil. Orang yang mendapatkan rahmat tadi kemungkinan masuk neraka kecil karena inya sudah berusaha mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang berbuat maksiat kada hakun berbuat taat, inya pasti mendapatkan laknat, mendapatkan rahmat itu kecil kemungkinannya. Wah kata, makanya tinggalkanlah jarhabil hadat daripada ucapan-ucapan nang membuang pandirwara tanpa ada dalil. Ikutilah daripada ucapan-ucapan yang didasari daripada dalil. Mudah-mudahan lah dengan perkumpulan ini bisa mencerahkan bagi kita. Semoga kita tidak lagi tertipu dengan perkataan-perkataan orang-orang yang berbicara tanpa adanya dalil. Kita tidaklah memulai daripada sesuatu, memperbuat daripada sesuatu kecuali perbuatan tersebut ada dalilnya. Semoga dengan perkumpulan ini kita tambah rajin berbuat taat supaya kita semakin banyak mempunyai daripada bukti, mempunyai daripada tanda-tanda orang yang mendapatkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita daripada neraka, daripada azab kubur dan daripada sesuatu yang tidak kita inginkan. Mungkin ini yang kita bisa petik daripada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami maula من آمنا لا